Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lembar kerja KineMaster. Jadi kita akan belajar tentang apa saja menu-menu yang ada di KineMaster, kemudian fungsinya untuk apa, dan kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di KineMaster. Sehingga ketika kita akan bekerja dengan KineMaster, kita sudah tahu dan paham apa saja menu dan fungsinya untuk apa. Gitu ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, yang pertama untuk tampilan depan KineMaster itu tampilannya akan seperti ini. Akan ada 3 menu utama di atas ini. Nah, kemudian ada 4 menu kecil yang di bawah. Nah, kemudian ada tampilan video yang sudah kita edit di sini. Oke, kita akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah di sebelah kanan banget itu adalah thumbnail atau tampilan video-video yang pernah kita edit di KineMaster. Jadi video yang pernah kita edit akan muncul di sini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita pengen lihat proyek yang terdahulu bisa diklik di sini juga. Nah, kemudian yang di bawah kita akan jelaskan satu persatu. Ini adalah notifikasi atau berita dari KineMaster. Jadi biasanya info-info update terbaru dan lain sebagainya itu KineMaster cantumkan di sini. Nah, ini jadi misal update terbaru tanggal berapa, apa saja yang barunya. Nah, itu akan muncul di news di sini di notifikasi ini ya. Nah, kemudian di sini ada membuat judul project baru, itu bisa diklik di sini ya. Nah, itu nanti kita bisa diklik. Jadi kita bisa nanti isi project 2 misal ya. Nah, nanti kita disuruh memilih videonya yang mana. Misal kita pilih video yang ini deh gitu ya, berikut dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa membuat project baru melalui ini juga nih, itu secara cepat ya, tapi jarang dipakai juga sih. Nah, ini untuk bantuan dan dukungan yang tanda tanya tadi itu adalah untuk pusat informasi, bisa ada media sosial, Twitter, Instagram, Facebook dari KineMaster sendiri ya. Nah, kemudian ada situs webnya juga dari KineMasternya ya. Nah, di sini juga ada di pengaturan. Nah, mungkin yang ini yang paling penting dari 5 menu di bawah. Di sini adalah pengaturan basic tentang aplikasi KineMaster kita. Di sini ada tentang akun kita, KineMaster kita, kemudian informasi kemampuan perangkat gitu ya. Nah, kalau informasi kemampuan perangkat kalau kita lihat gitu. Nah, ini adalah puncak bahasanya maksimal HP yang saya itu bagusnya bekerjanya di seperti ini. Jadi misal untuk mengekspor video maksimal yang bisa saya lakukan adalah 1440 pixel atau QHD ya. Nah, jadi HP saya tidak mendukung 4K ternyata. Nah, teman-teman bisa melihat sesuai dengan kemampuan HP masing-masing bagaimana maksimalnya kinerja kalau kita menggunakan KineMaster. Nah, di sini di penyuntingan ada beberapa hal. Yang pertama adalah durasi foto default. Nah, apa sih durasi foto default gitu kan ya? Nah, durasi foto default ini adalah panjang durasi kalau kita memasukkan foto untuk dijadikan video. Jadi kalau kita memasukkan foto ke dalam project, misal kita mau membuat video dari 100 foto gitu ya. Nah, masukkan foto, kalau satu-satu ngaturnya misal satu fotonya itu panjangnya 5 detik gitu. Nah, supaya kita tidak mengaturnya satu-satu panjang fotonya itu, nah maka kita atur di sini. Ketika kita atur 5 detik, maka di sini kita sudah atur nih ya 5 detik gitu kan ya. Nah, maka setiap foto yang dimasukkan durasinya adalah 5 detik. Jadi kita nggak usah edit satu-satu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Di sini juga ada mode pan and zoom. Mungkin saya nggak akan terangkan karena di fitur utama nanti di tampilan yang lain juga ada. Kemudian durasi lapisan default. Jadi kalau kita ada layer atau lapisan, nah durasinya ada default di sini 5 detik. Kemudian mode layar
perambaan media, apakah kita lihat, nah apakah perambaan media mengisi layar atau muncul di atas garis waktu gitu ya. Nah itu tinggal disesuaikan sama teman-teman. Kemudian perambaan audionya mau di mana ya, terserah teman-teman juga. Untuk mengurutkan juga berdasarkan project atau tanggal diedit dan lain sebagainya itu bisa. Nah tanggal diedit atau tanggal dibuat atau nama teman-teman bisa menentukan saja. Nah ini lokasi filenya, saran saya untuk lokasi file biarkan saja supaya lebih rapi. Nah yang penting adalah di sini ada di fitur lanjutkan ini ada pengaturan canggih dan eksperimental. Di dalamnya ada beberapa hal yang bisa disetting ke tahap maksimal. Jadi kalau teman-teman di sini sebenarnya standarnya adalah tidak aktif semuanya. Tapi kalau teman-teman misal pengen membuatnya menjadi maksimal, bisa mengaktifkannya. Tapi tolong sesuaikan juga dengan kemampuan HP teman-teman ya, gitu. Jadi misal untuk saya contohkan saja, izinkan kecepatan bingkai ekspor hingga 60 frame per second. Nah, biasanya standarnya itu kalau di HP saya bisa ekspor hingga 48 frame per second. Hanya 48 frame per second. Nah, kalau mau lebih frame per secondnya, maka bisa diaktifkan nih 60 frame per second gitu ya. Nah kemudian import. Nah import itu defaultnya atau standarnya itu hanya bisa import video yang 60 frame per second. Nah kalau teman-teman mau import video yang lebih daripada 60 frame per second, maka bisa diaktifkan. Bisa. Nah ada peringatan nih, mengimport frame rate hingga 240 dapat menyebabkan aplikasi mati atau masalah tidak terduga lainnya. Artinya ada peringatan. Kalau di HP saya sebenarnya 24 ini tidak dianjurkan. Tapi kalau misal teman-teman punya harus video ini nih gitu dan kebetulan 240 frame per secondnya, ya udah diaktifkan saja gitu ya. Nah, tapi kebetulan saya tidak butuh gitu. Nah, tinggal disesuaikan. Jadi kalau teman-teman mau lebih maksimal kemampuan KineMasternya, silahkan aktifkan semuanya ya, sesuai kebutuhan saja. Tapi ingat kembali sesuaikan dengan kemampuan HP teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada fitur yang seperti gambar mahkota itu. Nah, ini adalah penciri apakah kita pengguna premium atau pengguna yang free gitu ya. Nah, kebetulan saya pakai yang premium. Nah, di sini juga di atas ada 3 tombol. Yang pertama adalah di sini YouTube. Nah, YouTube ini YouTube-nya KineMaster. Teman-teman bisa lihat di sana banyak tips dan trik juga. Kemudian di sini ada, nah, kalau pengen membuat project baru, mengedit video dengan baru, nah itu kita klik tambah yang di tengah itu. Kemudian nanti bisa pilih aspek rasionya. Ada 1:1. 1:1 biasanya aspek rasio yang pas untuk feed Instagram. Kotak ya, bentuknya kotak. Kemudian 9:16 atau vertikal ya. Nah itu biasanya lebih pas untuk stories Instagram, TikTok mungkin gitu ya. Nah itu silahkan dipilih. Kemudian ada 16:9. Nah biasanya yang 16:9 ini yang paling universal, bisa dipakai dimanapun, untuk YouTube, untuk video biasa dan lain sebagainya. Kita coba 16:9 ya. Nah akan muncul ke tampilan layar kerja yang seperti ini. Nah, tampilan layar kerja yang ini mungkin nanti akan kita jelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga ada menu aset KineMaster, toko aset KineMaster. Jadi di sini kita bisa mendownload baik dari efek, kemudian ada transisi, kemudian ada overlay, ada teks juga gitu. Nah, kita bisa mendownload dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang menggunakan akun free atau gratis, maka teman-teman hanya bisa mendownload yang tidak ada tulisan premiumnya, yang free saja. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan KineMaster secara premium, maka bisa mendownload semuanya di sini ya, karena bisa mendownload yang premium juga. Oke, saya kira seperti itu untuk layar kerja tampilan awal KineMaster. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.